Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua Bapak Ibu yang saya hormati, yang tergabung dalam Zoom, baik yang sudah terpanggil ataupun yang belum terpanggil, tentunya Bapak Ibu selalu tetap semangat. Apalagi yang Bapak Ibu yang terpanggil itu ke depannya akan menghadapi situasi yang bukan sebenarnya menyeramkan ya. Jadi jangan Bapak Ibu anggap itu diseram benar nih PPG, bukan. Tapi Bapak Ibu cukup jalani. Kalau Bapak Ibu jalani, insya Allah selesai juga. Tapi kalau Bapak Ibu nyerah, tentu merugikan Bapak Ibu sendiri. Karena PPG itu sangat dinanti oleh teman-teman kita guru PAI se-Indonesia, ada ratusan ribu yang masih antri di belakang Bapak Ibu. Maka jangan sia-siakan kesempatan ketika sudah terpanggil PPG. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan materi kita yang kemarin. Kita persilahkan kepada Pak Anto untuk menyampaikan di hadapan kita semua. Silakan Bapak Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa ni'mata lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah, salat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Andrizal Ali selaku moderator kita pada malam hari ini, yang menurut saya penampilan beliau jadi moderator itu semakin berkembang. Sudah hebat sekarang. Baik Bapak Ibu, kembali kita melanjutkan materi kita yang kemarin, karena kemarin belum tuntas. Hari ini kita akan coba menambahkan materi pelajaran yang kita buat di media PowerPoint tersebut. Kemarin kita sudah belajar tentang membuat covernya, kemudian membuat slide untuk tujuan pembelajaran, dan malam ini kita akan membuat slide untuk materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai, sebelum kita action, coba resihan Bapak Ibu yang sudah standby di depan laptop. Karena materi kita ini praktiknya lagi, bukan sekadar teori, tapi kita langsung praktik. Saya berharap dari 42 peserta ini, paling tidak ada 10 yang standby. 1, 2, oke, 3, tambah Pak Ibu, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Mudah-mudahan sampai 10, 8, 9, 9, 9, 1, 2, 3 terjual. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang sudah buka laptop ini, buka PowerPoint kita yang kemarin itu. Kita lanjutkan membuat slide untuk materi pelajaran. Tadi udah ulang saja. Tadi lo. Share screen Bapak Ibu ya, biar lebih mudah menjelaskan. Ini adalah cover atau halaman depannya. Ini desain simpelnya. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi. Berkreasi itu misalnya mengganti bentuk shape-nya. Ini kan hanya panjang bulat-bulat.
Jadi di mana mengganti shape-nya? Misalnya Bapak Ibu ingin mengganti shape, tidak perlu Bapak Ibu membuat baru. Cukup Bapak Ibu ambil format, kemudian ambil edit shape, kemudian pilih change shape. Di situ Bapak Ibu bisa mengganti bentuk-bentuk shape kalau mau ditukar. Tapi kalau mau tetap yang ini juga boleh. Misalkan sini saya contohkan, saya ganti dengan shape seperti ini. Yang ini misalnya juga saya ganti. Yang ini juga saya ambil format, edit shape, change shape, kemudian pilih. Ini slide yang kedua, juga kalau mau Bapak Ibu ganti, terserah, sesuai dengan selera kita. Ambil format untuk mengganti, kemudian edit shape, change shape, kemudian pilih yang misalnya saya buat yang ini. Saya rotasi. Suara saya jelas Bang Andri ya? Jelas Pak Anto, jelas. Bagaimana tadi Pak mengganti shape-nya? Mengganti shape-nya, Ibu klik dulu shape-nya. Kemudian ambil menu format yang di atas. Kemudian pilih edit shape. Kemudian pilih change shape. Kan banyak modelnya, jadi bisa kita ganti. Ya Pak, makasih Pak. Ini peta konsep yang kita buat kemarin Bapak Ibu. Ini model yang bulat-bulat atau seperti yang saya informasikan di grup. Nah, ini model yang peta-peta. Terserah Bapak Ibu mana yang mau dibuat. Yang jelas Bapak Ibu, baik itu RPP kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka, Bapak Ibu tetap akan membuat peta konsep dan akan tetap menyajikan tujuan pembelajaran dan akan menyajikan tentang materi pembelajaran. Jadi kalau untuk video sumber belajar yang itu biasanya harus ada tujuan pembelajaran, peta konsep, dan materi pelajaran. Baik, sekarang kita buat yang keempat slide kita. Bapak Ibu boleh duplikat saja yang di sebelah kiri ini dengan menekan Ctrl D. Di sini kita akan membuat materi pelajaran kita. Misalnya yang pertama itu adalah amalan bulan Ramadan. Yang berapa jadi enggak ini konsep? Kita konsep yang ketiga. Kebaikan di bulan Ramadan. Kita sesuaikan dengan RPP ya. RPP. Perbulat saja RPP-nya biar lebih mudah. Kebaikan di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu kalau mau menambah teks untuk materi, Bapak Ibu boleh langsung buat di sini dengan menambahkan shape. Nah, dengan menambahkan seperti ini. Bapak Ibu pilih warnanya yang terang, ini misalnya, atau warna biru muda, atau Bapak Ibu ambil gambar
yang saya bagikan di grup. Kita masukkan, sekarang saya contohkan, kita tambahkan gambar yang saya kirim di grup itu. Bapak Ibu ambil insert, ambil picture. Ingat untuk menambahkan itu, ya untuk menambahkan gambar, ambil insert, kemudian pilih picture. Ya, insert, picture. Terus Karena Bapak Ibu tambahkan gambar-gambar yang sudah Pak diberikan. Dio dan juga kepada Atau saya gambar sendiri, lainnya. Karena Bapak Ibu boleh ibu-ibu bertanya, bapak-bapak bertanya apa saja nanti akan apa yang akan dipersiapkan dalam misalkan saya pilih yang ini. Ini saya perbesar. Oke, misalkan kita pakai yang ini saja Pak Ibu. Materinya kita ambil di RPP saja. Tadarus Al-Quran. Untuk membuat teks, ya, di sini akan kita tambahkan teks di depan gambar ini. Teksnya kita ambil dengan dari shape, klik insert, kemudian pilih subtext atau shape. Insert, kemudian pilih shape. Bapak Ibu ambil yang kotak saja, kemudian buat di sini. Untuk teks ini Bapak Ibu, kita ketik manual juga bisa, atau kita copy paste bisa juga. Misalkan ini tadarus. Bapak Ibu klik kanan, kemudian klik di teks. Kita copy dari Microsoft Word, kemudian kita pastikan di sini. Warna teksnya bisa Bapak Ibu ganti sesuai selera. Ini warna teks. Kemudian untuk setnya ini Bapak Ibu, seperti yang kemarin, kita buat no fill. Nah, di set fill-nya ini kita pilih no fill supaya tidak berwarna. Kemudian garis pinggirnya itu kita buat juga shape outline, pilih no outline.
Nanti Bapak Ibu yang ini kita buat animasi. Assalamualaikum Pak Rianto. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rianto baru masuk ketinggalan karena Zoom LPTK Jambi tadi Pak. Nah, ya Pak. Ya baru gabung Pak. Oke Pak, siap Pak. Ya Pak. Jadi sampai di sini ada Bapak Ibu yang sudah selesai membuat materi pelajaran. Terus, sebelum kita buat animasi, saya cek dulu ada enggak Bapak Ibu yang coba Bapak Ibu raise hand yang sudah membuat sampai materi pembelajaran. Saya perlihatkan, Pak, nah ya, sudah di copy ayatnya, kemudian di copy pula artinya Pak. Yang ayatnya hilang. di copy ayatnya, di copy juga artinya ayatnya hilang. Iya. Bisa enggak Ibu tampilkan, perlihatkan layar laptopnya? Ntar ya Pak ya. Ya, Ibu Yoharnis nampaknya sudah selesai buat materi, nanti kita buat animasinya. Kalau di copy juga bisa enggak ya? Kita akan langsung praktek nih Bapak Ibu. Kalau misalnya mau ragu Bapak Ibu, tanyakan saja. Pokoknya saya ingin semua kita yang di sini selesai. Gimana Bu Zurfi, bisa enggak diperlihatkan laptopnya? Bentar ya Pak. Kalau di copy seluruh arti sama ayat nggak bisa Pak? Bisa Bu? Bisa. Nah, Coba dulu Pak. saya kan tadi mencontohkan memang seperti ini, misalnya seperti ini. Oh iya. Ini kan terblok ini ayat sama Arti. artinya. Kemudian kita copy. Kemudian saya hapus ini dulu misalnya. Saya pastikan di sini. Bisa. Nanti warnanya saya tukar. Bisa. Tapi kenapa saya ganti-gantian? Karena ayatnya itu saya buat ukurannya lebih besar daripada teks. Assalamualaikum Pak. Salam. Mau tanya dikit Pak. Kan kita kan setelah dibuat ayat dengan artinya, lalu Ya. tiba-tiba kalau seandainya kita kirim ke WA Bapak, apakah tidak ada berubahnya Pak? Atau gimana Pak? Ada ukuran atau gimana? Atau berubah ya Pak? Bisa jadi berubah, bisa jadi tidak berubah Pak. Nah gitu Pak. Jadi ya untuk menetapkan gimana Pak? Misalnya kalau punya saya sudah kan, lalu saya kirim ke Bapak, tiba-tiba berubah atau tidak Pak? Kalau yang saya kirim, Pernah kalau saya coba, EPP, Pak, saya kirim ke
HP teman. Hasil saya tuh sudah saya dandan, sudah bagusin. Lalu tiba-tiba di tempat teman saya tuh berubah Pak, berantakan. Jadi Bapak Ibu, kalau Ya. yang saya RPP yang saya kirim ini adalah tulisan atau teks ayatnya itu teks standar. Oh, Jadi walaupun Bapak Ibu buka di laptop manapun, di Word manapun, tetap hasilnya akan sama. Jadi kenapa ada kadang-kadang kita kirim kepada teman, lalu di laptop teman itu ya, berantakan. ya. Kalau seperti ini hasilnya bukan apa? Bentar Pak Kodria. Jadi Ya. Bapak Ibu, ada yang memang berubah. Penyebab Oh, ya. berubah itu misalnya kita menggunakan aplikasi Nonosoft. Nah, jadi di kita membuat pakai aplikasi Nonosoft ayatnya, ternyata di laptop teman itu tidak ada aplikasi Nonosoft, maka hasilnya akan berantakan. Kemudian kita misalnya menggunakan aplikasi tambahan atau ekstensi Quran in Word. Di laptop teman itu Quran in Word-nya tidak ada. Maka hasilnya akan berantakan. Nah, jadi karakter dia. Oh, gitu Pak. Tapi yang saya kirim ini standar. Lalu bagaimana caranya membuat standar? Caranya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu buat di Nonosoft atau di Quran in Word. Saya contohkan ya. Ya, walaupun mungkin ada agak apa nih Bapak Ibu, agak di pinggir-pinggir materi tidak masalah, tapi Bapak Ibu mungkin bisa jadi mengopi untuk Microsoft PowerPoint bisa jadi dari sumber lain, misalnya dari internet. Bapak Ibu cari ayat di internet, tahu-tahu pasti copy di internet, kita pastikan di Word atau PowerPoint, malah berubah atau bolak-balik atau kacau balau susunannya. Iya. Makanya kita jadikan standar. Yang sering itu terjadi memang dari internet. Nah, sekarang saya contohkan kita copy ayat di internet. Saya share screen ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering itu menggunakan internet untuk mencari hadis. Dan teks hadis. Share screen-nya kelihatan kan? Teks hadis kedermawanan Nabi Muhammad. Misalnya Pak Ibu mencari hadis. Lalu hadisnya ketemu. Hadisnya sudah ketemu. Lalu Bapak Ibu ingin mengopi hadis tersebut dan memindahkannya ke Microsoft Word atau PowerPoint. Iya. Nah. Bapak Ibu pasti misalnya di Microsoft Word atau PowerPoint. Nah, sebentar Bapak Ibu ya. Yang saya copy ini teks hadisnya tulisan standar. Kita cari dulu yang bagus ya. Jadi kalau yang standar itu Bapak Ibu biasanya bisa aja. Tapi kalau ada teks-teks yang bagus itu, yang tulisannya itu seperti tulisan khot Al-Quran, tulisannya berbeda. Ini masih tulisan standar.
Menentukan standar ini mana Pak? Kadang melihat bentuk teksnya Pak. Oh, untuk standar. Karena sudah terbiasa, memang agak bisa melihat standarnya itu seperti apa. Nah, misalnya gini Bapak Ibu. Ini kan hasilnya kacau balau ini. Kan bisa Pak Ibu lihat kan? Nah, jadi tulisannya itu kacau, urutannya itu enggak berurutan ketika kita paste. Dia menulisnya dari kiri ke kanan. Inna fil jannati. Dari kiri ke kanan dia, jadi akhirnya kacau balau. Harusnya kan dari kanan ke kiri. Ya. Lalu bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu, buka di kita cari di laptop kita itu namanya WordPad. WordPad. Ini dia, saya cari WordPad. Nah, coba Bapak Ibu lihat ini di kiri ini ada WordPad. Buka WordPad itu, nanti kita pastikan di WordPad tersebut. Kalau di WordPad itu, bagaimanapun bentuk tulisan ayat yang kita dapatkan di internet ataupun aplikasi lain, ya, dia akan mengubahnya jadi tulisan standar. Ini jadi tulisan standar dia ini. Nah, kemudian dari sini baru kita copy. Kita copy. Dan benar dia jadinya. Begitu caranya Pak Ibu. Jadi Pak Kodri misalnya bertemu kasus yang tulisannya itu bolak-balik ketika di paste, kita sudah copy, kita paste. Jadi pas di paste itu tulisannya kacau balau, maka paste dulu. WordPad ini setiap laptop itu ada itu, karena itu aplikasi bawaan standar laptop. Nah, WordPad namanya Pak Ibu ya, WordPad. Bapak Ibu lihat ke atas, ada nampak tulisan ini WordPad. Ya, seperti itu. Kalau Windows 7 Pak, di mana WordPad-nya? Ada itu. Bapak Ibu cari saja di All Program. Kalau Ibu klik di star yang di bawah itu kan, klik star, kan ada tulisan nanti All Program. Nah, di teks All Program itu Ibu cari aja WordPad. Ada itu. Iya Pak, udah ketemu. Terima kasih Pak. Oke Pak Ibu, ada yang sudah siap bikin materi karena kita membuat animasi untuk teks di materi pelajaran lagi. Coba Pak Ibu rasain dulu. Kalau bisa paling tidak ada 3 orang yang sudah membuat materi. Coba Pak Ibu rasain. Bu Yaharnis tadi sudah. Cuma Ibu Yaharnis saja. Pak Ibu Kodri. Apa Ibu yang lain kira-kira kendalanya di mana? Pas ngopinya Pak. Pas ngopinya, apalagi ngopinya? Kan di RPP itu sudah dikopi. Cuma sayangnya Ibu Zurfi nggak bisa menampilkan laptopnya. Kalau tampilkan nanti biar jelas kendalanya di mana. Awas nah. Oke, sudah. Kita bisa menampilkan kamera. Coba perlihatkan laptopnya. Ini Pak, Ya, ini ya. ayatnya baru Pak. Nah, ayatnya baru. Jadi selesai Bu paste tadi langsung enter maunya. Langsung di enter selesai Bu copy paste tadi langsung di enter. Jadi di bawahnya untuk tempat teks.
Kalau nanti Ibu agak kesulitan nanti membuat kursornya. Oke. Oke, copy dulu teksnya. Artinya. Ya, Pak. Di copy ayat, di copy arti ayatnya hilang. Ya. Jangan diblok artinya, Bu. Ayatnya jangan diblok. Kalau diblok ayatnya hilang. Coba Ctrl Z lagi. Ctrl Z. Nah, ini Pak. Ya. Jangan diblok ayatnya. Nah, terus Letakkan kursor itu di ujung sekali. nih. Klik di teks ayat, letakkan di ujung sekali. Bagaimana cara mudah meletakkan di ujung? Ibu lihat di keyboard itu ada tulisan N. Ada nggak? N. Ya. Di keyboardnya tulisan N, END. Ya, ada Pak. Ada. Back. Ya. Nah, bukan pack down ya, tapi END, N. ND aja ini. Pak. Bukan pack, tapi Nah, ini END. Pak. Nah, ini Pak. Bukan. Di atasnya tengok, di atas. Maaf, tadi Kalau tulisan home ada. ya. Apa? Oh ya, itu N itu ya, yang kecil itu ya. Iya, Pak. Ah, yang kecil itu, Bu. Kalau yang kecil itu mungkin pakai Shift. Ctrl C, pakai shift. Ya pakai shift mungkin itu. Pakai shift, Pak. Ya coba kalau nggak mau pakai shift nanti pakai FN. Nah, coba klik itu, sudah. Kemudian enter. Ini dia. Nah, di tab blok dia, Pak. Kalau di enter. Kalau di enter, terblok dia. Iya. Kok bisa terblok dia, Bu? Coba klik di pas di ayat itu. Klik di pas di ayat. Nah, tekan tombol panah ke bawah. Ya, enter. Nah, Yang di enter. Nah, sudah. udah. Sekarang coba itu paste, Ctrl V. Paste lagi deh, Pak. Ctrl V. Bentar, Pak. Ayatnya cuman, Pak. Artinya cuman. Ayatnya hilang. Ayatnya hilang. Iya. Coba Ctrl Z lagi. Jangan ditutup PowerPoint-nya. Oke. Oke. Tekan klik pas di ayat lagi. Klik di ayat. Nih. Tekan tombol panah. Jangan klik kanan. Enggak, klik. Klik aja nih. Pas di ayatnya, klik pas di ayat. Ini apa ini? Ah, nih. Nih, Pak. Tapi muncul itu. Yang muncul itu karena nggak kena ayatnya. Oh, Nggak terklik ayatnya muncul itu. Coba arahkan lagi ke ayatnya itu, klik. ini udah di ayat nih, Pak. Tetapnya muncul. Lah di dalam ayat pun muncul. Mungkin di tempat yang kosong mungkin Ibu klik enggak? Di dalam di ayat. tempat- Di dalam Iya, ayat di nih, dalam Pak. ayat. Ya. Sampai aktif kursornya. Kalau aktif kursornya, titik-titik yang apa itu enggak kelihatan itu. Di situ kan ada tulisan Ramadan. Coba pas di Ramadan itu diklik, Bu. Ramadan. Nah, sudah kan? Bukan. Ramadan di apa? Di dekat ayat tadi. Oh, dekat ayat. Ya, dekat. Dekat hadis. Nggak bisa juga. Ini, Pak. Kok hasilnya seperti itu? Nggak Iya. bisa diklik. Nggak bisa diklik. Coba panah geser pakai panah ke kanan. Gimana? Bergeser nggak dia? Pindah dia kalau panah ke kanan. Pak, pindah deh, Pak. Nah, coba panah ke bawah.
Pernah ke bawah. Udah. Nah, sekarang jangan buka Microsoft Word, jangan buka Microsoft Word, tekan Ctrl V. Ctrl V aja lagi, Pak. Ya. Dulu. Ctrl V. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Makasih, Pak. Sekarang Maaf, perkecil aja. tanya dong, Tekan baru Ctrl A. Ya. Nah, ya, itu Bu. animasi yang slide. Ya, Bu Evi Alvini. Makasih, Pak. Itu yang slide itu pakai itunya pakai apa namanya? Saya baru gabung Pak, ketiduran. Tidur lagi. Yang baru dibuat ini, Bu Evi. Itu slide-nya apa namanya? Yang kemarin di-download kan? Ya. Ini gambarnya kan yang kemarin kita download itu. Namanya apa? Oh, nama gambarnya. Heeh. Nah, sebentar ya, saya lihat ya. Papan 7. 7 ya. Makasih Pak. Oke, Pak Ibu. Kita lanjut. Karena saya lihat tadi sudah ada 4 yang buat materi. Sekarang kita buat animasi teksnya. Supaya tampilannya lebih bagus, maka teksnya itu kita buat animasi. Bapak Ibu tekan saja, Bapak Ibu klik saja di sini, di dekat teks itu. Klik sampai nanti kursornya kelihatan aktif. Kemudian tekan Ctrl A. Nanti akan terblok seperti ini. Kemudian kita buat animasi. Ambil menu animation. Kecuali bagi yang Office-nya 2007. Itu custom animation. Nah, kalau 2010 ke atas itu menu sudah jadi menu dia animasi itu, animation. Kemudian seperti kemarin Bapak Ibu pilih yang appear saja. Appear. Ya, appear. Kemudian klik animation pen di kanan atas itu, animation pen. Sampai muncul di sebelah kiri ini, di sebelah kanan, menu animation pen di sebelah kanan. Oke, sekarang Bapak Ibu kita tes animasinya. Bapak Ibu slideshow. Kita tes slideshow. Oh maaf, belum kita atur per teksnya ya. Kita atur dulu. Pertama yang di atas ini kita atur. Klik saja panah yang di sebelah kanan. Kan ada panah yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Ini tanda panah kecil. Kita nanti akan bermain di situ. Klik tanda panah yang kecil di sebelah kanan. Kemudian ambil theming. Di theming ini Bapak Ibu ambil yang efek. Efek. Di efek itu ada lagi namanya animasi teks. Ini. All add-ons animasi teksnya. Kemudian kita ganti jadi by letter. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau all add-ons ini itu animasinya secara keseluruhan. Kalau by word animasinya itu per kata. Kalau by letter animasinya per huruf.
Jadi kita buat sekarang animasinya itu per huruf. Pilih by letter. 0,5 ini kecepatan animasinya. Kalau 0,5 ini terlalu lama, kita rubah jadi 0,05. Biar agak cepat animasi teksnya. Oke. Sekarang Bapak Ibu lihat lagi. Itu tadi kan, ini kan ada dua nih yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Yang di sebelah kanan ini kan ada dua. Ada ayat satu, ada artinya satu. Tadi yang kita buat animasi ayat. Sekarang yang artinya lagi. Yang artinya itu juga Bapak Ibu ambil. Bentar. Klik yang itu sehingga muncul tanda panahnya juga seperti tadi. Ya, muncul tanda panahnya. Klik tanda panahnya itu. Kita pilih lagi timing. Kemudian kita ambil lagi efek. Animasi teksnya kita ganti jadi by letter. Kemudian delay-nya itu kita buat 0,05. Oke. Coba Bapak Ibu slideshow. Pastikan ketika kita slideshow memang teks materinya itu kosong. Jadi kita berikan kepada siswa hadisnya. Wakana Jibril. Sebentar. Ini kita buat on click-nya. Bapak Ibu pastikan ini on click ya. Ini start on click, yang di atas juga start on click. Kita ulang slideshow. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisuhul Qur'an. Artinya adalah Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan dan dia bertadarus Al-Qur'an bersamanya. Itu animasinya. Oke, saya stop share. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, ada yang selesai membuat animasinya seperti itu. Apa animasinya? Mau tanya apa? Nah ya Pak, I'm sorry. Jadi setelah kita bikin animasi, agar Ya. dia berjalan otomatis animasinya gimana Pak? Enggak pakai kursor. Oh bisa juga Pak, I'm sorry. Tapi memang kalau bisa untuk membuat itu disarankan memang start on click. Tapi boleh juga kita buat ketika kita buka langsung berjalan. Ya gitu Pak. Oke, jadi bagaimana cara membuatnya? Itu di pengaturan animasinya. Misalnya saya buka lagi menu animasi. Ini kan Wakana Jibril, ini teks hadisnya. Kalau yang tadi on click, sekarang enggak on click lagi kita pilih, tapi start with previous. Start with previous ini ketika slide-nya terbuka, dia langsung berjalan. Oh iya, start with. Kemudian untuk artinya kita pilih start after lagi, bukan start with lagi, tapi start after previous. Start after previous itu maksudnya dia akan berjalan kalau sudah ada animasi sebelumnya yang berjalan. Nah, kalau with previous, seiring slide kita buka, animasinya akan berjalan. Kalau after, dia akan berjalan setelah ada animasi sebelumnya yang berjalan. Kalau start on click, kita klik dulu, baru animasinya berjalan. Oke, kita tes.
Ini dia. Slide saya buka, ayatnya otomatis berjalan. Kemudian lanjut, terjemahannya juga berjalan. Nampaknya ayat yang arti. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya sarankan on click. Kenapa? Karena ketika kita buka slide show, itu kita mungkin perlu bahasa pengantar kepada siswa. Apalagi kita membuat video sumber belajar misalnya, tentu kita teraskan anak-anak di antara kebaikan pada bulan Ramadan itu adalah tadarus Al-Quran. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kita tampilkan hadisnya. Ya. Tapi kalau langsung muncul hadisnya, kita belum menjelaskan, tapi hadisnya sudah muncul duluan, kurang apa? Kurang menarik. Menariknya itu kita katakan dulu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kita tampilkan hadisnya. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Artinya adalah, kita tampilkan artinya. Begitu caranya kita nanti membuat video sumber belajarnya. Jadi tidak tampil secara keseluruhan, tapi tampilnya itu kapan kita inginkan. Begitu dia. Kecuali Bapak Ibu membuat video pembelajaran tanpa kita berbicara, mungkin ya bisa itu. Bisa kita gunakan with previous tadi. Tapi kalau kita berbicara, itu dianjurkan pakai start on click saja. Oke, saya stop share-nya. Coba Bapak Ibu raise hand berapa orang yang sudah selesai membuat animasi. Pak Zulqadri sudah dibuat animasinya Pak. Ada Bu Vika, ada Bu Rini. Baru dirancang, Pak. Oh, baru dirancang. Nampaknya teman-teman kita mungkin sedang sibuk di apa mungkin ya di Zoom PPG. Ya Pak, ini lagi Zoom Pak tadi. LPTK UIN Jambi. Ya. Ternyata saya lihat banyak yang hadir di ini, tapi tidak seberapa yang aktif. Dan ketika ditanya tidak bersuara. Assalamualaikum Pak Mungkin ada Canto. kegiatan di Zoom. Ayo Bu. Assalamualaikum Pak. Saya terkendala Pak. Nah, di mana kendalanya? Di ini Pak, ayatnya belum bisa tampil Pak. Bagaimana caranya itu Pak supaya tampil? Oke. Coba papan ini terlalu pendek Ibu buat. Coba ditinggikan sedikit lagi. Supaya muat nanti. Coba papannya itu lebih ditinggikan. Tarik aja yang di atas itu ayat. Supaya nanti muat ayatnya. Oh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan nanti PPG itu harus ada pengetahuan juga tentang share screen. Jadi Bapak Ibu besok ini kalau Zoom meetingnya ya, kalau bisa Zoom meetingnya itu di laptopnya itu juga Zoom meeting. Jadi nanti ketika dosen coba tampilkan karyanya. Jadi Bapak Ibu nampilkannya enggak dengan kamera HP seperti ini, tapi dengan cara share screen. Sekarang di Zoom kita ini siapa yang bisa di antara Bapak Ibu share screen? Ya Pak, Zoom screen-nya enggak tahu kita Pak di mana jalan. Kalau Ibu Safriwati bisa share screen? Saya belum paham Pak. Ya, belum juga Pak. Oke. Jadi rencana saya Bapak Ibu, sekarang kan tanggal 14, tanggal 15, tanggal 14. Tanggal 16 itu rencananya kita akan Zoom lagi. Telepon masuk. Dan Bapak Ibu semuanya di tanggal 16 itu usahakan Zoom-nya itu di laptop. Jadi semuanya nanti akan diajarkan bagaimana caranya share screen. Oke Pak Ibu,
Ya, tanggal 16 kita insya Allah Zoom lagi. Dan Bapak Ibu semuanya nanti Zoom-nya pakai laptop. Nanti saya bantu mengarahkan bagaimana caranya share screen. Masing-masing Bapak Ibu harus bisa. Karena nanti di PPG akan diminta oleh dosen seperti itu. Coba Bapak Ibu tampilkan karyanya, kata dosen. Bagaimana caranya, Pak? Iya. Iya, Pak. Itu Pak. Nanti dosen yang baik hati, ya dia mungkin diajarkan. Kalau dia sedang malas atau sedang sibuk, mungkin dosennya paling dia suruh coba tolong sama teman dulu katanya. Jadi kita repot jadinya. Tapi kalau kita bisa langsung action aja lagi. Ya. Saya mau coba share screen. Oke, tapi sebentar ya, kita selesaikan dulu Ibu Sapriwatni. Ya Jadi Pak, ini Ibu Sapriwatni tadi. ya Pak, ini menunggu Pak. Bagaimana caranya ini Pak? Apa ya? Oke, kita akan membuat teksnya lagi kan? Iya Pak, ayatnya tadi Pak. Coba Ibu ambil menu insert. Sudah Pak. Kemudian ambil subpaste. Nah, ambil yang kotaknya aja. Yang mana itu? Oh ini. Yang petanya aja, yang peta itu. Tapi sebentar ya, kita selesaikan dulu Ibu Sapriwatni. Ini Pak. Ya, ini tadi. Ya ini Pak, ini tunggu Pak. Bagaimana caranya ini Pak? Apa ya? Oke. Kita akan membuat teksnya lagi kan? Namanya Kak, Dek. Kotak yang seperti ini Pak. Ya, coba diperbesar Bu. Sesuaikan, nah ya. Oke. Yang kirinya tarik juga sedikit. Nah ya. Oke. Sudah, sekarang Ibu copy dulu yang di Microsoft Word itu. Yang mana itu Pak? Nah, sudah Ibu download enggak yang di Microsoft Word? Materi yang saya kasih di RPP itu. Belum? Sudah Pak, sudah. Nah, coba di copy. Di data saya simpan Pak, di D. Enggak apa-apa. Cara mengambil itu apa yang di apa Pak? Yang Pencet. dipencet. Oke. Coba lihat di keyboard ada enggak gambar Windows. Gambar Windows itu Bu seperti jendela, ada kotak-kotak 4. Iya, ada. Tekan itu tahan, kemudian tekan huruf E. Enggak, udah Pak. Lama-lama Pak. Enggak, cukup sebentar aja. Tekan Windows, tekan huruf E. Oh, gitu. Tekan. Ya, Pak. Terus Nah, di mana Ibu simpan? di D. Masih apa dia Pak? Muter-muter. Ya, muter-muter itu karena terlalu sering Ibu klik, jadi banyak nanti dibukanya itu. Oh, iya Pak. Mungkin karena enggak langsung muncul, terus Ibu klik lagi. Iya, Akhirnya banyak dia terbuka. Mana ya? Mana? Lupa pula saya. Mana simpan? SK. Bingung juga semalam di mana ya rasanya. Di SA ini. Bukan. Bagaimana cara mengembali? Ini nih. Nggak bisa. Aduh. Kok seperti ini Pak? Putih dia Pak. Wih, enggak ini.
Ah, sudah Pak. Yang ini Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, yang itu, Bu. Nah, cari yang ayat tadi. Ini apa ini? Sudah di blok ayatnya. Nggak bisa dipanahkan ke bawah Pak. Ke ini keluar ya. Jangan klik kanan, klik kiri aja. Oh, salah. Oh, iya, iya. Tengok ke bawah terus. Apa ini? Aduh, gimana ini? Tengok ke bawah kan ada Microsoft Word itu, Bu. Aduh. Nggak bisa bergerak dia Pak. Ah, Bisa, tapi laptop Ibu loadingnya agak lama karena itu aja. kok gini dia Pak? Not responding katanya Pak. Ya. Terlalu cepat Ibu mungkin klik pusing apanya. Yang ini Pak. Ya, Wakana. coba Ibu. Ya, copy artinya sama ayatnya. Blok dulu ya. Loh. Not responding. Kadang kalau laptop kita itu loadingnya agak lelet, Bu. Jangan dipaksakan. Tunggu dia selesai dulu bekerja, baru kita suruh kerjaan yang lain. Ibu ngopinya dari bawah aja, dari artinya itu. Dari bloknya, dari artinya itu. Tuh. Terus ke atas. Terus ke atas. Kelewatan, ulang lagi. Dah. Ya, Pak. Ulang lagi sekali lagi. Ya, ke atas lagi sedikit lagi. Dah, copy lah. Jadi di mana diambil apa tadi itu, Pak? Ya, buka PowerPoint-nya. Oh, ini. Aduh. Pak, di sini, Pak. Ya, klik kanan dulu. Klik kanan. Klik kanan. Sudah, Pak. Tunggu ada yang muncul. Nah, klik edit text. Halo. Edit tag ini, Pak. Ya. Kemudian tekan Ctrl V. Ctrl V, F, V. Salah. Beriringan itu, Pak. Ya, tekan Ctrl, tahan, tekan huruf V. Sudah. Nah, itu. Menghilangkan birunya bagaimana itu? Oke. Coba Ibu klik di tempat yang kosong yang warna biru itu. Jangan kena teksnya, yaitu. Oke. Kemudian ambil format. Format yang di atas. Tunggu dulu, Pak. Format. Bapak. Ambil shape fill. Shape fill. Putih, Pak. Bukan. Mana itu? Coklat. Pilih apa? No fill. No fill pilih, Bu. Oh, iya, Pak. Warna apanya gimana itu, Pak? Warna ayatnya itu, Pak? Oke, sekarang ambil di sebelah shape fill itu agak ke kanan sedikit. Ya, agak kanan sedikit. Di situ kan ada tulisan text fill. Text fill. Mana itu ya? Oh, iya. Klik text fill itu, nanti nampak warna teksnya itu. Yang mana ini, Pak? Bukan.
Bukan itu, Bu. Apa diambil Pak? Nggak ada itu. Klik di tempat yang kosong, di apa lagi? Di teks. Bu klik di teks. Ah. Ya. Tekan Ctrl A. Oh, Nah, lihat di atas, ada enggak di sebelah set fill itu tulisan text fill? ada Pak nih. Diam saja. Nah. Hmm. Oh iya iya. Ini Pak, hitam. Ya, ya. Ada Pak. Oke. Nah, buat animasinya lagi, Bu. Tekan Ctrl A, klik di teks itu, tekan Ctrl A. Bukan. Klik teksnya dulu. Nah, tuh. Sekarang ambil menu animation. Ibu Office 2007 atau 2010? 2010 Pak. Nah, ambil menu animation. Pilih menu appear. Animasi appear. Sudah Pak Aper udah. Nah, sekarang di sebelah kanannya, lihat di sebelah kanannya ada apa itu? Animation pen, animation pane. Sudah Pak, ini pada keluar Pak sampingnya. Oh, udah keluar sampingnya. Oke. Yang di atas dulu. Klik yang di atas dulu. Ini Pak, play. Kan yang apa? Kan ada surat itu, ada ayat yang nampak itu. Udah. Iya Pak ini. Nah, yang itu dulu. Klik itu dulu. Ambil tanda panahnya. Ambil timing. Timing. Nah, ambil efek. Bukan itu, efek di sebelahnya. Udah Pak. Kemudian animasi teks itu ya. Ganti jadi by letter. Nah, sudah Pak. 0,5 buat 0,05. Berapa ini? Klik aja di dalam itu, klik di dalam itu, tambah aja angka 0. 0,05 Pak. Dah. Ya. Oke. Oke. Sekarang yang teks ayat terjemahnya lagi Bu, klik. Ya. Ambil lagi timing. Ambil lagi efeknya. Ya, by letter. Klik aja di situ. Klik. Sebetulnya nggak perlu Ibu hapus tadi itu. Diklik aja di situ. Kasih nolnya. Selesai. Oke. Sudah Pak. Sekarang coba Ibu slide show. Slide. Ya, hasilnya. Di mana Pak? Coba Ibu slide show. Mana ini? Slide show tuh. Di bagian bawah itu kan ada gambar kayak cangkir itu Bu. Ke bawah. Bawah. Nah, itu. Nah, ini Bawah. Pak. Terus ke bawah. Nah, geser ke kanan. Dekat apa itu Bu? Kan ada apa itu? Ada tambah, kita memperbesar tampilan PowerPoint, memperkecilnya. Kan ada gambar kayak gelas itu. Gelas. Ini Pak. Mana? Oh, ini. Ini Pak. Nah, ya itu. Coba klik itu. Itu untuk slideshow-nya itu. Oh. Coba tekan panah ke kanan. Panah ke Tanda panah ke kanan. Itu kan sekali dua tampilnya itu, Bu. Iya, Pak. Nah, seharusnya enggak sekali dua. Coba keluarkan dulu. Tekan tombol escape. Tombol? Escape. Escape itu ESC. Nah, sudah, Pak. Nah, sudah. Nah, coba klik yang di animation pen yang sebelah kanan tadi. Animation pen. Yang di... Nah, yang ayat. Ayat, Pak. Ya. Bukan ayat, arti.
sana nak. Mama lagi sana. Nanti. Iya sama papa. Nah, pilih start on click. Start on klik. Nah, ya tuh. Coba slideshow lagi. Tekan panah sebelah kanan. Jadi kita membacakan hadisnya dulu kepada siswa, yang artinya adalah tekan panah ke sebelah kanan. Yang artinya adalah Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan dan dia Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Berarti ada kata-kata awal dulu itu, Pak? Ya, jadi kita kasih pengantarnya dulu ketika kita menjelaskan kepada siswa. Pak, kasih ya, Pak. Nanya Pak, Nah ya Pak, ini Pak, saya tuh di PowerPoint tuh udah tampil yang di samping menu sampingnya Pak. bisa Bapak perlihatkan laptopnya Pak? Oh saya langsung laptop Pak, zoomnya. Oke, kasihannya tengok Iya mata Pak. Di mana menampilnya Pak, menunya Pak? Bisa Bapak perlihatkan laptopnya Pak. Bapak zoomnya pakai laptop atau pakai HP? Laptop Pak. Nah bagus. Jadi di Zoom Bapak sekarang itu kan ada tulisan warna hijau share screen Pak. Yang warna hijau Pak. Ya, tulisannya Sare Screen. Sare. Oh iya Pak. Nah, Ya, klik betul, yang Pak. hijau. Nah, klik tombol itu. Sudah? Iya. Nah, klik tombol itu nanti di Sudah, ada Pak. Ya. ada tampilan nanti. Di power saya Pak. Di tampilan itu ada tulisan share. Share ya. Nah, klik share itu. Share Pak. Nah, bagus. Ya, Mantap. Pak. Jadi kalau Bapak Ibu bisa share screen menjelaskannya lebih mudah. Karena tampil jelas nih. Nah, Oke. Jadi yang Bapak maksud itu yang tidak bisa itu yang mananya tadi? ini Pak yang di samping ini nggak ada. Nah, Oh, itu karena belum ada ini Bapak klik Pak, apa-apa. samping poinnya nih Pak. Ya karena belum ada Bapak klik apa-apa, Pak. Oh itu ya. Ya, coba untuk slide materi ini udah ada Bapak buat. Ini tadi siang saya belajar yang ini Pak, materi bulan Ramadan yang indah. Nah, berarti materi mana materinya? Belum ada buat? Belum. Ini Pak. Ya ini Pak. Bentar Pak. Ini Pak. Nah ini. Ini kan masih menu-menunya. Iya. Ini KD-nya. Ini Pak. Ini Pak. Ya, ini tujuan pembelajaran. Iya Pak. Nah, ini. Oke. Nah ini Pak. Nah, coba lihat slide yang ketujuh itu Pak. Oke. Jadi coba Bapak klik misalnya yang rukun puasa. Rukun puasa Pak ya. Nah itu. Oke Pak. Klik di situ, tekan Ctrl A Pak. Oke Pak. Nah, kemudian Bapak ambil menu animasi yang di atas. Animasi Pak ya. Ya. Ini hilang ini mana Pak? Ambil menu animasi dulu Pak. Animasian itu. Animasi Pak ya. Yang mana nih Pak? Menu di atas animation. Animation. Di atas. Kan ada home, ada insert, ada design, ada transition, ada animation. Oh itu ya Pak. Ambil yang animationnya. Nah itu dia. Ya, Bukan Pak. animation tadi. Itu transition di sebelahnya. Oh ini Pak. Ah itu dia. Ambil yang appear-nya. Appear Pak. Ya appear. Oke.
Ya Pak. Sekarang Bapak ambil animation pen, lihat ke kanan ada animation pane. Oh, Terus geser lagi Pak. jangan itu. Arahkan aja Iya. kursor Bapak ke kanan, lihat ke kanan. Terus ke kanan, di atas tuh. Ada animation pane itu, klik animation pane itu. Nah, ini depan ini Pak ya. Animation. Di sebelah kanan tadi, dekat tadi, Pak. Bukan itu, ke atas, ke atas, Ini Pak. ke atas. Geser ke Iya. kanan. Ini ya. Oke. Ya itu Ini Pak. dia, animation pane. Ya, Klik Pak ya. ya. Oke Pak. Jadi ada tulisan rukun puasa kan. Coba Bapak klik rukun puasa itu. Rukun puasa Pak ya. Ayo Di Pak. bukan itu, di animation pane itu. Oh Rukun itu Pak. Bukan Rukun puasa. itu. Di bawahnya tuh. Bukan itu, Pak. Di Ini ya Pak. menu Ini. bukan. Pak. Bukan. Kan Bapak tadi buka animation pen. Ya pen ya Pak. Animation pane itu kan menunya sudah terbuka. Ya. Nah, jadi sekarang yang saya maksud itu di menu-menu animation pen itu kan ada tulisan rukun puasa. Ada rukun puasa, ada niat, ada meninggalkan. Kelihatan. Yang paling atas apa tulisannya? Jadi nggak ganggu Pak. Hilang Oh gitu. suara Bapak. Oke. Yang paling atas kan ada text box. Nomor 2 text box juga. Nomor 3 rukun puasa. Ambil yang rukun puasanya itu. Kita buat animasinya. Hilang sinyal Pak. Iya. Hilang sinyalnya ya. Ya jaringan Pak. Ya terus Pak. Kan ada tanda panah di sebelah kanannya. Iya Pak. Nah, Oke. klik itu. Klik itu ambil timing. Timing Pak ya. Oke Pak. Lanjut Pak. Kemudian ada efek di sebelah kirinya Pak. Efek. Nah itu ya di paling bawah itu Pak. Bukan itu paling bawah. All add on itu. Nah itu. Oke. Ganti jadi by letter. Oke Pak. Oke Pak. Oke. Oke. Oh, lambat Pak. Itu karena Bapak sedang Zoom meeting itu. Oh iya iya iya. Kalau nggak sedang Zoom meeting nggak lambat ya. Iya Pak. Coba klik di menu animation pen tadi Pak yang di rukun puasa itu. Coba klik panahnya lagi. Oke. Pilih start on click. Start on click Pak ya. Start on click. Oke Pak. Tapi Alif. Sudah Pak. Start on click sudah deh. Ya. Start on click. Rukun Ya. puasa ya. Kemudian niatnya juga start on click. Oh gitu Pak ya. Ini start on click. Niat start on click Pak ya. Ya. Terus Pak. Meninggalkannya juga start on click. Terus Oke. Pak. Sekarang Bapak slideshow Pak. Di sini Pak. Slideshow itu bukan mungkin bisa juga itu, coba itu Pak. Itu preview itu sebetulnya bukan slideshow. Ya. Coba di preview bisa juga. Ya, sip. Sip Pak. Oke.
Begitu Pak cara buat animasinya ya. Berarti animasi pane Pak ditampilnya di sini Pak ya? Iya di situ. Oke Pak. Coba bisa Bapak matikan share screen-nya. Screen-nya stop share nih Pak. Nah ya, oke sip. Mantap itu. Oke Pak Ibu, jadi itu salah satu bentuk materi RPP di PowerPoint yang kita buat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan materi yang lain. Misalkan ini saya kontrol dia aja lagi. Bapak Ibu bisa menambahkan tempat teks itu dengan gambar-gambar yang lain. Artinya kita jangan monoton hanya itu saja yang kita buat, tapi tambah juga dengan tempat-tempat teks yang lain. Misalnya saya buat di sini. Kan saya buat yang ini. Itu Pak bisa memunculkan yang tadi itu di pinggir slide PowerPoint gimana Pak? Yang maksudnya di pinggir mana, Bu? Yang tadi kan Bapak nyari-nyari itu, nyari animasi. Kan disimpannya di pinggir. Bagaimana cara memunculkannya ya? Saya mah harus penghapusan dulu, ngeluarin dulu lalu ke dokumen tadi mah gitu. Nah, ini memang dokumen ini. Insert, picture. Nah, kan ini entah mungkin karena saya pakai Windows 2010 ya. Jadi Windows 2010 itu kalau kita insert picture, dia akan menampilkan di mana lokasi gambar terakhir yang kita pilih. Jadi saya memilihnya tadi di awal-awal sudah saya pilih foldernya di pelatihan, terus di PPG, bukan, di background, terus PPT cantik, terus PPT. Jadi nanti ketika saya buka picture lagi, dia langsung mengarah ke sini. Nah, jadi tidak kita buka dari pertama lagi, tapi dia langsung mengarahkan kita ke sini. Jadi di sini nanti Bapak Ibu buat misalnya materi selanjutnya itu adalah sedekah. Adu atau asyadu? Lanjut. Di taman hewan, kebun binatang ini, kebun binatang itu singa. Itu gajah sama dan yang lainnya. Oke, misalnya ini kita copy.
membuat teksnya sama seperti tadi, insert, save, ambil kotak yang peta itu. Kemudian di sini kita klik edit text. Nanti gue ya. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya font-font yang menarik di laptopnya, bisa dipilih fontnya. Jadi jangan, kalau bisa untuk anak-anak itu jangan font-font yang standar, tapi font yang menarik bagi dia. Pak, untuk mencari aminasi-aminasi itu di mana, Pak? Ya, Bapak tadi kan di atas itu ada menu animasi. Oh, apa? Tidak, maksudnya apa ini, Pak? Apa namanya ini? GIF-nya itu, Pak. Kayak Apanya, Pak? burung, kayak pohon, kayak Gitu. iya, Pak. Di internet Bapak cari bisa. Iya. Atau yang saya kirim juga ada kemarin itu yang gambar burung. Iya. Oh, yang kemarin, Pak. Ya. Jadi Pak Ibu, ini kan PowerPoint yang namanya standar, Bu. Bapak Ibu harus bisa membuat PowerPoint itu cantiknya. Ini seperti latar kan sama semua. Kalau bisa latarnya yang Bapak Ibu buat jangan sama semua. Ditambah dengan gaya-gaya misalnya seperti kita tambahkan gambar burung. Ini ada gambar burung. Saya buat. Kemudian bisa ditambah dengan kalau misalnya ada gambar bunga, dikasih gambar bunga biar lebih apa namanya itu, lebih semarak. Nah, ini gambar bunga. Assalamualaikum Pak. Salam. Izin bertanya Pak. Ya, Bu. Ini saya ada daftar foto. Saya Ya. Saya share screen dulu ya Pak ya. Oh, sebentar Bu ya. Bisa Pak? Oke, coba. Yang ini. Udah. Apalagi Pak dari laptop Pak? Oh, Ibu sekarang zoom-nya di laptop. Iya. Langsung ambil PowerPoint kita ya Pak ya. Ya. Udah kelihatan Pak? Udah. Ah ini foto yang ini Pak. Oleh Belum tampil lagi. ya. PowerPoint-nya mana, Bu? PowerPoint-nya belum dibuka. Iya Pak. Berat laptopnya, Bu. Udah kelihatan Pak? Belum Terbuka nampaknya PowerPoint-nya. Itu di laptop saya sudah Pak. Ya, kadang share screen itu kalau laptop kita agak lelet, tampilnya juga agak lambat. Oh, gitu ya. Atau Bu mungkin salah pemilihan share screen-nya, Bu. Kan share screen itu, Bu, ada screen semua layar. Nah, ada yang enggak semua layar. Mungkin Ibu salah pilih share screen-nya. Yang semua layar itu, Bu, biasanya di
pojok kiri atas ada tulisannya screen. Itu pilih klik itu dulu. Coba Ibu stop share dulu. Stop share dulu. Ya, ya. Caranya. Cara membesarkan cermin di laptop gimana ya Pak ya? Ada muncul tulisan stop share, Bu. Nah, Ketemu stop share. udah yang pernah ke bawah ke atas tuh kan Pak? Ya, pokoknya tulisannya stop share. Oh stop. Ya, stop share. Nggak kelihatan? Oh udah nih. Udah, biar saya matikan aja. Oke, coba Ibu ulang lagi share screen-nya. Klik share screen. Pilih yang pojok kiri atas yang tulisannya screen. Nah, klik itu dulu, baru klik share. Ah ya, bagus, pas. Ambil baru yang kita buka ya Pak ya, latihan. Buka PowerPoint-nya. Oh. Tap. Jadi ini kan foto. Saya pengen foto latar belakangnya ini hilang Pak. Gimana Pak? Oh gitu. Iya. Baik Bapak Ibu. Ternyata sebagian peserta ini ada yang sudah terbiasa dengan PowerPoint, sehingga pertanyaannya pun menurut saya tinggi-tinggi. Seperti pertanyaan Pak Zulkodri kemarin itu, bagaimana cara membuat animasi teksnya tampil berhuruf. Itu pertanyaan cukup tinggi. Termasuk Ibu ini bagaimana cara menghilangkan latar di fotonya itu. Oke. Sekarang supaya Ibu lebih memudahkan, coba Ibu perbesar fotonya dulu. Nanti kalau udah selesai baru dikecilkan lagi. Udah Pak. Coba geser, keluarkan aja fotonya. Geser ke kiri. Kiri. Nah ya, itu aja. Sekarang Ibu ambil format. Format. Aduh, atas. Ya, ambil format yang di atas itu. Format. Kemudian ambil remove background di sebelah kiri. Yang mana? Di sebelah kiri sekali. Remove background. Remove background. Iya. Nah, Ibu tarik titik-titiknya itu ke atas sedikit. Ya. Klik titik-titiknya itu ya. Oke. Kemudian yang di bawah juga. Ke bawahan. Tarik sampai roh. Ya. Yang kirinya juga. Oke, sudah. Sudah cukup itu. Tangannya sedikit lagi. Oke. Nah, kan ada nampak itu gambar orang di belakang kita, Bu. Iya Pak. Ibu lihat menu di sebelah kiri kan banyak itu. Ada mark area to give. Ada mark area to remove. Iya. Nah, ambil yang mark area to remove. Nah, itu yang merah itu. Merah ya. Oh iya. Remove. Nah, sekarang Ibu arahkan ke gambar orang dekat tangan Ibu tadi. Klik dulu dah Bu. Ya, klik dulu. Belum Ibu klik tadi itu. Nah, klik dulu. Ya. 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 Wow. Ya. Oke. Ini juga kanan orang. Ya. Ya. Kalau bisa jangan sekedar diklik, tarik. Oh gitu, bisa ditarik ya. Nah, gitu. Nah. Ulang lagi.
Masih ada gambar orang yang dia itu. Belah bawah lagi. Iya. Bukan begitu nariknya. Nariknya nggak perlu ibu keluar. Pokoknya menariknya itu Oh gitu ya Pak ya, kayak edit-edit foto gitu ya Pak ya. iya. Ya begini aja lah supaya lebih mudah. Jadi saya coba share screen. Nanti ibu lihat Oh iya, iya. bagaimana caranya. Jadi saya sebutkan fungsi-fungsinya. Sekarang ibu saya stop share dulu ya. Jadi Pak Ibu saya sekarang yang share screen. Coba Pak Ibu semuanya perhatikan. Ini mungkin materi tambahan, tapi mungkin perlu juga kita ketahui cara menghapus latar foto dengan menggunakan PowerPoint. Kalau mau cepat, sebelum masuk PowerPoint, Bapak Ibu bisa menggunakan Remove PG. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan PowerPoint juga bisa. Misalkan saya ambil salah satu gambar yang ini lah. Nampak Pak Ibu ya? Oke, Pak. Bahkan. Iya. Jadi ambil format, ambil Remove PG. Saya geser ini. Iya. Ini juga saya geser ke bawah. Iya. Yang warna ungu nanti akan terhapus. Iya, iya. Yang warna ungu nanti akan terhapus. Jadi ada misalnya di bagian atas ini Bapak Ibu yang akan kita gunakan itu yang penting pertama mark area to keep, mark area to remove. Kemudian nanti kalau sudah selesai ambil keep check. Oh iya. Sekarang saya coba dulu yang misalkan saya mau mengambil, misalnya terlanjur saya buat tanda dan mau saya ambil, maka kita pilih mark area to keep. Misalnya saya ingin mengambil, maka klik aja di sini, klik, Tarik. kemudian tarik. Nah, mana yang ingin kita ambil. Kalau kita ingin menghapus, ambil yang mark area to remove. Remove. Tarik aja di sini. Jadi yang sepanjang garis yang mau kita hapus itu ada kita tarik. Tidak perlu keluar. Tapi memang nggak semudah belum kita masukkan gambar. Kalau kita masukkan gambar kan mudah. Oh iya, iya. Kalau sebelum kita masukkan gambar, Langsung ya, kita Pak. pakai Remove PG ya, cepat ya. Kalau setelah selesai, Bapak Ibu tinggal ambil keep change. Oke, kalau sudah selesai, ambil keep change. Cek. Tapi kalau cepat memang pakai Remove PG. Misalnya saya buka di online itu Remove PG. Remove. Kemudian ambil upload image. Oh. Kemudian pilih unggah gambar atau upload image. Pilih gambar mana yang mau kita hapus backgroundnya. Dan saya mau ambil yang nanti Remove PG itu aplikasi Remove PG akan baca mana yang menjadi latar. Dia akan terhapus otomatis. Tinggal kita untuk lagi.
kira-kira seperti itu. Pak. Oke, makasih Pak. Ya, makasih. Ya, bisa satu lagi, Pak. Ya, boleh. Satu lagi. Saya kan udah bikin animasi, Pak. Jadi hasilnya apa namanya? Susunannya acak-acakan gitu, Pak. Saya pengen yang di atas nomor 1 gitu kan animasinya. Ternyata yang di bawah untuk Baik, bagus pertanyaannya. Coba Ibu share screen biar lebih mudah saya menjelaskannya. ya. Ini, Pak. Hilang. Tadi saya Klik dulu. Klik. apanya, Pak? Ya, klik salah satu teksnya. Karena Ibu maksudkan animasinya tidak beraturan gitu kan? Tadi saya bikin animasi, tujuan ini nomor 2. Yang di bawah ini nomor 1. Hilang, udah hilang atau belum saya simpan gitu ya, Pak ya? Bisa hilang. Berarti Ibu sudah keluar tadi nih? Sudah. Nah, dan nggak disimpan. Oh, disimpan nggak ada sih. Jadi simpan dulu ya. Ya, Jadi simpan dulu lah. ulang lagi nih ya, Pak ya. Bisa ulang lagi ya. Oke, sekarang biar saya contohkan, saya paham maksud pertanyaan ini. Saya coba dulu tampilkan bagaimana mengatasi animasi yang nggak beraturan. Saya contohkan nih. Kemarin kan kita banyak buat animasi yang seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu mengolahnya tetap di animasi pen ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kan itu seharusnya urutannya. Iya, gitu, Pak. Ternyata saya contohkan, ternyata yang tampil itu yang ini dulu yang bawah. Iya, gitu. Misalnya yang tampil kok yang nomor 4 dulu. Iya, betul Pak. Saya seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk memindahkannya, misalkan Ibu klik yang ini, nanti di animasi pen sebelah kanan ini akan terlihat itu mana yang sedang kita klik akan terlihat ya. Misalkan saya klik yang paling atas yang warna biru ini, akan terlihat di sebelah kanan. Saya klik yang ini, saya klik yang ini, saya klik yang keempat. Ternyata yang keempat ini posisinya di animasi pen itu sebelah atas. Oh, sinyal nih. Bagaimana cara menurunkannya? Nah, cara menurunkannya coba Bapak Ibu lihat di sini. Sini ya. Ada panah itu kan? Nampak panah di sebelah kanan itu? Apa? Alah, nampak Pak. Berikan lagi. Nah, ada panah ini. Satu panahnya ke atas, Satu panahnya ke bawah. Oh, iya. Jadi yang ke bawah itu fungsinya untuk membuatnya menggesernya ke bawah. Yang di atas fungsinya. Sekarang saya geser 10 ini ke bawah. Saya klik aja panah ini. Ini ke bawah dia. Coba kita select. Iya. Nah, kan nggak dia pertama lagi muncul. Saya, Pak. Cara nyimpannya, Pak. Cara nyimpannya, Pak. Kalau sudah kita buat animasi, Pak. Ya Ctrl S saja. Ctrl S Pak ya. Cara nyimpan Ctrl S. Ya, terima kasih, Pak. Baik Bapak Ibu, untuk materi PowerPoint kita serasa cover sudah kita buat, adik-adiknya tujuan pembelajarannya kita sudah buat juga peta konsep sampai kita membuat materi pembelajaran. Jadi untuk materi PowerPoint kita cukupkan sampai di situ dulu. Nanti Bapak Ibu untuk membuat video sumber belajar cukup Bapak Ibu buat sampai materi-materi yang akan dibuat di PowerPoint. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan juga bisa ditambahkan
Misalnya ingin menambahkan dengan kompetensi dasarnya, kemudian intronya, terserah. Tapi yang wajibnya Bapak Ibu miliki yang itu yang sudah kita buat. Itu wajib kita miliki sebelum kita masuk nanti kepada membuat video sumber belajar praktiknya. Insya Allah mungkin tanggal 16 kita praktik membuat video sumber belajar. Jadi semua Bapak Ibu yang akan mengikuti workshop tersebut harus memiliki PowerPoint seperti yang kita buat pada malam hari ini. Karena nanti itu yang akan dijadikan sebagai media untuk sumber belajarnya. Kalau tidak ada itu nanti Bapak Ibu tidak bisa mengikuti materi video sumber belajar. Kecuali Bapak Ibu minta filenya teman, bisa juga. Misalnya Pak Amsori sudah selesai. Iya Pak. Atau Ibu Firmawati belum selesai. Terus dia minta PowerPoint-nya terus dikasih sama Pak Amsori, bisa juga. Pokoknya semuanya harus punya bahan untuk pembuatan video sumber belajar. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya kembalikan kepada moderator Pak Andreas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anto yang sudah memaparkan materi tentang PowerPoint. Kita sudah melakukan praktiknya. Semoga ke depannya Bapak Ibu semakin terbiasa membuat PowerPoint, apalagi PowerPoint interaktif seperti yang telah disampaikan oleh Pak Anto. Dan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anto tadi berguna untuk pembuatan video sumber belajar. Dan di saat PPG nanti pun Bapak Ibu juga akan melakukan hal demikian menyesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu pilih nanti saat PPG. Baik, untuk kedepannya berarti kita akan melakukan praktik sumber belajar lagi. Jadi karena kita sudah sampai di praktik PowerPoint, berarti pertemuan berikutnya adalah praktik membuat sumber belajarnya. Kemarin kita sudah menyampaikan materinya, jadi tanggal 16 itu berarti kita praktiknya lagi, berarti membuat sumber belajar. Baik, demikian saja Bapak Ibu semuanya. Kita tutup ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.